Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel di Harian Novita. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat. Untuk mendapatkan PIN Google AdSense, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah memberikan informasi pajak. Nah, di sini itu aku mau tutorial gimana caranya mengisi info pajak di Google AdSense yang terbaru. Tapi sebelum aku lanjut ke tutorialnya, pastikan dulu kalian udah like, comment, share, dan di-subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, pertama-tama ketik Google AdSense login di pencarian Google. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini itu kita diarahkan untuk mengisi informasi pajak. Nah, bagaimana cara menerima pembayaran? Cara menerima pembayaran itu banyak step-stepnya, tapi step yang pertama kita itu disuruh untuk mengisi informasi pajak. Nah, dapat dari mana sih? Kita klik di mana sih informasi pajaknya? Nah, ini kan ada tulisan blok kuning ya teman-teman di atas. Nah, itu tuh notifikasi dari Google AdSense yang mana harus kita isi ya. Hukumnya wajib. Karena kalau nggak kita isi, kita nggak akan dapet nih nanti gajian dari YouTube ya. Oke, klik kelola info pajak. Lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, pojok kanan di tombol warna biru, kalian fokus ke sana ya, karena kita akan klik tombol yang di warna biru, yaitu tambahkan info pajak, klik. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu ya. Jadi kita itu akan mengisi formulir kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menitan. Nah, kalau udah teman-teman baca, lalu klik mulai formulir. Nah, di sini kita masuk menggunakan email kita yang terdaftar di YouTube kita. Lalu, nah di sini untuk info pajak kita pilih perorangan, lalu klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak ya teman-teman, karena kita bukan warga negara Amerika Serikat. Nah, untuk pilih jenis formulir, kalian pilih yang pertama, yaitu W8 band. Lalu mulai formulirnya. Nah, untuk nama DBA, karena di sini tuh opsional, bisa diisi bisa enggak, jadi dikosongin aja. Lalu untuk negaranya kita pilih Indonesia. Kemudian kita mengisi TIN asing. TIN asing ini tuh sebenarnya nomor NPWP, tapi kalau misalnya kita nggak punya nomor NPWP, boleh diisi KTP ya, bisa diisi NIK ya teman-teman. Nah, kalau udah langsung aja klik berikutnya. Setelah ini kita ke poin yang kedua, yaitu mengisi alamat. Nah, ini itu teman-teman alamat tinggal kita ya, bukan alamat KTP. Jadi kita mengisi alamatnya itu sesuai alamat tempat tinggal kita, supaya nanti ketika kita sudah dapat PIN Google AdSense, ngirimnya itu ke alamat kita. Oke, kalau udah akan muncul seperti ini, yaitu yang ketiga, kita mengisi perjanjian pajak. Nah, di sini itu teman-teman, kita ditanya, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungkutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita pilih ya ya teman-teman. Tuh. Jadi kita itu perjanjian pajak ya. Lalu kita checklist centangnya di bawah ya. Lalu negaranya kita pilih Indonesia. Terus untuk tarif dan ketentuan khusus, untuk royalti kita klik atau kita checklist. Pasal dan ayat kita klik pilih pasal 13 ayat 2. Terus tarif pemotongannya kita pilih yang paling rendah ya teman-teman. Nah, di sini itu yang paling rendah itu paling atas, yaitu 10%. Lalu di bawahnya kita checklist juga ya. Sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian tax treaty dan sebagainya ya.
Yang kedua, kita juga checklist yaitu pasal 8 ayat 1. Untuk layanan atau pendapatan bisnis lainnya ya, kita pilih pasal 8 ayat 1, lalu tarifnya kita yang paling rendah yaitu tarif 0%. Dan di bawahnya itu ada kotak gitu ya teman-teman ya, itu juga kita checklist ya teman-teman, sebagai wajib pajak di negara ya. Lalu untuk royalti film dan TV, kita pilih pasal dan ayatnya juga teman-teman, yaitu pasal 13 ayat 2, dan kita pilih tarif pemotongan yang 10%. Lalu di bawahnya untuk bagian alasan itu kita juga checklist. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja diklik berikutnya. Oke, untuk aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS, ada pertanyaan. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Kita pilih jawabannya tidak. Lalu kemudian kita checklist yang di bawahnya tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan sebagainya ya akan dijalankan di luar AS. Lalu pilih berikutnya. Selanjutnya kita mengisi pelaporan pajak. Nah, di sini itu aku memilih pengiriman secara elektronik ya teman-teman, supaya cepat diproses. Nah, untuk perjanjiannya, perjanjian pengiriman secara elektronik bisa kalian baca ya. Nah, ini tuh bisa di scroll-scroll gitu. Nah, kalau udah kalian baca, lalu kalian checklist yang di bawahnya. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Oke, kalau udah di checklist, next. Kita langsung aja berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke pratinjau dokumen. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Itu kalian checklist, lalu klik berikutnya. Langkah terakhir yaitu konfirmasi dan tanda tangani. Nah, di sini itu kalian ingat sekarang itu tahun berapa. Nah, kalian isi tahun terakhir ya teman-teman. Karena di sini tuh aku daftar informasi pajaknya itu tahun 2024, aku klik tahun 2024. Nah, untuk di bawahnya itu kalian gak usah isi karena itu tuh opsional ya. Boleh diisi, boleh enggak. Untuk tanda tangan Anda, kalian pilih yang pertama. Ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Lalu kalau udah pilih yang pertama, untuk tanda tangannya itu berupa nama aja ya teman-teman, dan itu udah otomatis, dan tara udah selesai, status disetujui. Jadi di sini tuh aku udah berhasil mengisi informasi pajaknya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu cara ngeceknya. Kalian buka lagi ya di Google, kalian ketik di pencarian Google AdSense login. Nah, kalau udah ke menu ini kalian klik di pembayaran. Kalian klik di garis 3 pojok ya, pojok kiri. Nah, di pembayaran ini tuh kalian pilih, sebentar ya masih loading. Nah, ini tuh ada keterangannya ya, tampilkan info pajak, kalian klik. Nah, ini dia guys, sudah selesai ya. Info pajak Anda telah diterima. Oke, dan langkah selanjutnya kita tinggal mengisi identitas. Nah, next aku akan buatin tutorialnya ya untuk mengisi identitasnya ya. Oke, segini dulu tutorial aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang sedang mengisi informasi pajak ini diberikan kemudahan selalu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.